Halo para suka film, gimana keadaan kalian semuanya? Berbicara soal penampilan, ketampanan merupakan salah satu faktor penunjangnya. Tapi di film kali ini, ketampanan ini mempunyai sebuah kutukan. Dorian Gray, pemuda yang mempunyai wajah tampan ini tidak dapat menua. Gray menyadari suatu hal yang aneh ketika dia selesai dilukis. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Gray dan kenapa dia bisa menjadi awet muda? Langsung saja kita mulai ceritanya. Bersetting di kota London sekitar tahun 1800-an. Seorang pemuda bernama Dorian Gray. Dia menusuk orang dan terlihat darah menyembur ke sekujur tubuhnya. Dia menaik kereta kuda dan melempar koper ke dalam sungai. Film pun dimulai. Gray berada di sebuah stasiun. Dia terlihat sedang mencari seseorang. Bahkan anak-anak yang ada di sana mengambil uang di dalam sakunya. Dia dijemput oleh seseorang dan membawanya ke rumah. Gray adalah cucu dari orang kaya di sana, tapi kakeknya sudah meninggal. Terlihat semua pelayan yang sedang membersihkan rumah. Victor, sepertinya dia adalah orang yang mengurus semua urusan di dalam rumah. Gray bermain piano di depan orang-orang yang menyambutnya kembali. Dia bertemu dengan Basil, salah seorang seniman yang menggambar wajahnya. Basil akhirnya melukis Dorian. Dorian mengatakan kalau dia sudah 2 minggu di London tapi hanya bertemu dengan klub amal Agatha. Terlihat punggung Gray yang mempunyai banyak luka. Mereka berdua pun berangkat menuju klub amal. Di sana Dorian bertemu dengan tuan rumah, Pak Henry. Dia menawari rokok tapi Gray menolaknya. Henry pun menjelaskan beberapa tamu yang ada di sana. Hingga akhirnya Basil memperkenalkannya secara resmi. Henry juga mengenalkan Agatha dan juga bibinya. Dia meninggalkan Gray yang mencoba rokoknya. Di dalam rumah, Gray mendengarkan suara dari loteng. Dia masuk ke dalam sebuah ruangan dan terbayang masa kecilnya. Di sana ada sebuah kaca yang pecah dan Gray mencoba menyatukannya kembali. Basil kembali melanjutkan lukisan Dorian. Terlihat Henry yang juga menunggunya. Karena Henry terlalu lama menunggu, maka dia pun mengajak Dorian untuk jalan-jalan walaupun lukisannya belum selesai. Mereka bertiga akhirnya pergi ke klub yang sering Henry kunjungi. Terlihat Dorian yang begitu polos. Dia melihat beberapa anggota amal berada di sana. Henry pun menyuruhnya untuk tidak menolak kesenangan. Dorian mengatakan apabila Henry mengelola tempat seperti ini, apakah tidak ada efek terhadap kejiwaannya? Henry lantas mengatakan kalau ini gerejanya dan mengatakan kalau kutancapkan kuku di altar setan. Basil mengajak Dorian untuk kembali ke rumah, tapi Henry malah menyuruh Basil untuk pergi sendiri dan menyelesaikan lukisannya. Dorian pun melihat seorang wanita di sana dan Henry menyuruhnya untuk berbicara. Tapi Gray terlalu takut dan dia melewatkan kesempatan itu. Lukisan Basil pun selesai. Dorian yang melihat itu, dia tidak bisa berkata-kata. Dia terpesona dengan ketampanannya sendiri dan mengucapkan kalau mungkin dia akan menancapkan jiwanya di altar setan. Henry pun mengatakan kalau Dorian tidak akan menukarkan jiwanya dan Dorian pun mengiyakannya. Hari berikutnya lukisan Dorian Gray dipamerkan di ruang tengah rumahnya. Semua orang pun takjub melihat hal itu. Malam harinya, Dorian pergi ke tempat opera dan menemukan wanita muda yang ada di bar. Dia adalah seorang pemain opera. Selesai pertunjukan, menemui Sibyl dan mencoba mengajak berbicara. Sibyl mengatakan kalau waktu itu dia bersama dengan kakaknya, Jim. Hari berikutnya, mereka berdua pun sudah berkencan. Di dalam rumah, Gray sedang mengukur jas. Henry dan Basil berada di sana. Mereka berdua sedikit mempermasalahkan tentang hubungan Gray. Selain itu, Henry juga memberikan sebuah tempat rokok yang terukir nama Dorian. Malam harinya, Dorian memberikan hadiah kepada Sibyl. Ketika Sibyl hendak pulang, Dorian pun mengajak untuk menginap. Sibyl takut apabila menyerahkan dirinya, tapi Dorian mengatakan kalau dia mencintainya dan akhirnya mereka berdua pun bercinta. Ketika tidur, Dorian bermimpi kakeknya yang memukulnya. Dia terbangun dan memukul lampu teplok yang ada di sampingnya hingga tangannya terluka. Sibyl pun mengobati lukanya dan mengatakan kalau Dorian akan mempunyai bekas luka. Tapi Gray memberitahu kalau itu bukan hal yang pertama dan di punggungnya sudah ada banyak bekas luka.
Tapi ketika dicek lagi, semua luka itu sudah menghilang dan dia terkejut. Siang harinya, Dorian bertemu dengan klub amalnya. Dia mengatakan kalau akan bertunangan dan menikah. Dia juga meminta mereka datang ke pertunjukan Sibyl, tapi semuanya menolak, kecuali Henry. Semua orang anggota klub di sana tidak senang dengan hal itu. Dalam perjalanan, Henry mengatakan apa yang dirasakan semua orang. Dia juga memberitahu kalau istrinya akan melahirkan. Henry yang mengantar Grey pulang, dia hendak mampir sebentar ke sebuah klub. Dorian pun tidak mau bersenang-senang, tapi Henry terus mendoktrinnya untuk tidak menolak kesenangan. Dia pun menghisap rokok dan merasakan sensasinya. Akhirnya Dorian pun bercinta dengan beberapa wanita yang ada di sana. Mereka berdua pun akhirnya mendatangi Sibyl. Henry bertemu dan mengatakan kalau dia sudah banyak mendengar tentang dirinya. Dia juga menanyakan keinginan Sibyl untuk memulai sebuah keluarga. Dia mengatakan sangat ingin. Tapi Dorian berkata lain, kalau mungkin belum dulu karena mereka masih sangat muda. Henry pun pamit meninggalkan mereka berdua. Sibyl terkejut mendengar perkataan itu dari Dorian. Dia sudah menyerahkan semuanya dan meminta Dorian untuk menikahinya, dan juga berhenti mengikuti kata dari Henry. Dorian yang mendengar hal itu marah dan pergi meninggalkan Sibyl. Dia berkata kalau Henry tidak ada hubungannya sama sekali. Henry mengamati drama itu dari lantai atas. Di dalam rumah, Dorian melihat hal yang aneh di lukisannya. Hari berikutnya, Dorian pergi ke pameran lukisan. Di sana, Dorian terlihat bersedih. Henry menunjukkan kalau banyak wanita yang bisa kau pilih. Malam harinya, Dorian pulang ke rumah bersama dengan perempuan-perempuannya. Victor mengatakan kalau ada seorang yang ingin menemuinya dan terlihat marah. Jim, kakak Sibyl, datang dan mengembalikan baju yang diberikan oleh Dorian. Dorian pun menolak untuk dikembalikan karena itu hadiah dan baju itu terlihat kotor. Jim mengatakan kalau Sibyl memakainya ketika orang menariknya dari sungai. Ya, Sibyl bunuh diri. Jim menyerang Dorian, tapi temannya membantunya dan menyerang Jim. Dorian sangat shock mengetahui Sibyl meninggal. Henry pun kembali mendoktrin Dorian, tapi Dorian tidak ingin menjadi orang yang tidak berperasaan. Henry pun menenangkannya dan dia pulang ke rumah. Dorian melihat tangan yang ada di lukisannya terluka. Ketika dia membuka perban itu, luka di tangan aslinya menghilang. Muncul ulat yang keluar dari lukisan di bagian mata. Pagi harinya, Basil mendatangi Dorian dan mengucapkan belasungkawa. Dia juga menanyakan lukisannya yang sudah tidak dipajang. Dorian mengatakan kalau itu ada di tempat yang aman dan tidak ingin memajangnya karena terlalu berharga. Basil merasakan hal yang aneh karena Dorian tidak merasa berduka sama sekali. Basil memperingatkan kalau seharusnya Dorian tidak mendengarkan kata-kata Henry. Dorian menghadiri pesta ulang tahun anak salah satu anggota klub. Tapi Dorian malah menggarap anak itu sesuai arahan dari Henry. Ibunya mencari anaknya dan Henry pun memberitahu kalau mungkin dia ada di atas. Ibunya mencari Celia di dalam kamar. Dia tidak menemukan anaknya dan memaki Dorian. Dorian mengatakan kalau dia hanya membersihkan kemejanya. Dan akhirnya Dorian pun menggarap ibunya Celia. Selesai dengan ibunya, Dorian kembali menggarap anaknya, Celia. Dorian pun turun ke bawah dengan senyum-senyum sendiri. Dorian semakin mirip dengan Henry. Dorian Gray mulai menyalurkan hasrat seksnya pada wanita yang ada di kota. Wajah di lukisannya terlihat mulai hancur. Dia pun mengunci di kamar loteng atas. Dorian mengadakan pesta ulang tahun di rumahnya. Basil mengatakan pada tamu yang di sana akan mengadakan pameran lukisan di Paris dan dia meminta lukisan Dorian untuk dipamerkan, tapi dia tidak mau memberikannya. Dorian kembali bersenang-senang dengan wanita. Basil pun menyusulnya dan kembali menanyakan lukisan itu. Tapi Dorian malah menciumnya dan dia juga menyalurkan hasrat seksnya kepada Basil. Dorian kembali ke pesta bersama yang lain dan kembali bersenang-senang. Dia juga hendak menghajar pemuda yang menggodanya. Pagi harinya Basil menemui Dorian. Dia merasakan hal yang berbeda dengan Dorian. Dorian yang dulu adalah orang yang polos, dan dia pun mengajak untuk melihat lukisannya. Ketika dilihat, Basil terkejut melihatnya.
Dorian mengatakan kalau itu sebuah keajaiban dan karena lukisannya dia tidak pernah tua. Dia bisa melakukan apa yang dia inginkan dan tetap bersinar. Basil menyarankan untuk mencari paranormal atau yang lainnya. Ketika hendak pergi, Dorian menusuk leher Basil menggunakan pecahan kaca. Basil pun mati. Terlihat lukisan Dorian yang bergerak. Malam harinya, Dorian pergi dengan menggunakan kereta kuda. Dia membawa koper yang sangat besar. Dia sampai di pinggir sungai dan ternyata Basil sudah dimutilasi dan dibuang. Dia juga melenyapkan koper dengan menenggelamkannya. Hari demi hari Dorian semakin menggila. Laki, perempuan, tua muda, semuanya digarap olehnya. Sebuah fantasi yang sangat liar. Siang hari, Dorian ingin mengajak Henry untuk makan siang. Agatha pun mengatakan kalau Basil sudah ditemukan dalam keadaan yang sudah menjadi mayat. Dia pura-pura terkejut dan pemakaman pun dilaksanakan. Selesai pemakaman, Dorian mengatakan kepada Henry kalau dia akan melakukan sebuah perjalanan. Dia harus mencari perspektif yang berbeda. Dia pun pergi. Terlihat anak Henry yang mulai tumbuh. Dorian juga mengirimkan surat kepada Henry. Setelah beberapa tahun, Dorian kembali ke London dan masuk ke dalam rumahnya dan menuju ke loteng atas. Hari berikutnya, Dorian pun menemui teman klubnya. Mereka semua terkejut karena Dorian tidak bertambah tua sama sekali. Henry pun menyambutnya kembali. Dorian mengucapkan bela sungkawa kepada Henry atas perceraiannya. Mereka berdua pun mengobrol bersama. Dan akhirnya keluar ruangan dan bertemu dengan seorang wanita muda. Ya, dia adalah Emily, anak Henry. Malam harinya dia pergi ke klub sendiri. Dorian merasakan halusinasi dan keluar dari tempat itu. Dia pun teringat kepada Sibyl dan pergi ke makamnya. Dia merasa bersedih. Seseorang mendekatinya dan menyerangnya. Dia menodongkan senjata dan mengatakan kalau dia adalah Dorian Gray. Tapi Dorian tidak mengakuinya dan mengatakan kalau salah orang karena dia masih berumur 20-an. Orang itu adalah Jim. Dorian pun pergi dari sana tapi tempat rokoknya terjatuh dan Jim mengetahui kalau itu memang Dorian. Di dalam rumah, Dorian merasakan sesuatu yang mengganggunya. Emily datang dan mengajaknya untuk piknik dan mereka pun saling mengenal lebih dekat. Dorian mengantar Emily pulang dan Henry menatapnya dari jendela atas. Ketika Dorian melakukan konser pianonya, dia merasakan hal yang tidak biasa. Bayangan Basil ada di sana dan tangannya terlihat berdarah. Ketika pulang, Emily mengikutinya dan Dorian menyuruhnya untuk pulang karena tidak aman. Dia merasakan sebuah bayangan yang menghantuinya. Dorian pun pulang ke rumah dan menuju loteng. Dia mengusir orang yang hendak masuk ke sana. Di dalam loteng terlihat tikus yang memakan bangkai. Dan Dorian pun hendak menusuk lukisan itu tapi dia tidak bisa melakukannya. Suatu hal yang busuk ada di belakang lukisan itu. Dorian akhirnya membuat pengakuan dosa di gereja dan meminta bantuan. Dia mengatakan kalau jiwanya sudah membusuk dan berbau, tapi pastor itu tidak bisa melakukannya. Dia keluar gedung dan Jim menembaki Dorian. Dia mengejar Dorian hingga ke kereta bawah tanah dan tertabrak. Dorian pun mendatangi rumah Henry dan bergetar. Dia hendak mengaku siapa dirinya sebenarnya tapi ditahan oleh Emily. Pagi harinya, Henry melihat anaknya yang tidur bersama dengan Dorian. Di teras, Henry merasa kecewa dengan Dorian dan dia meminta untuk menjauhi anaknya. Dorian pun pergi dari sana dan Emily menyusulnya. Henry melihat foto-foto lamanya. Dia menyadari sesuatu di lukisan Dorian. Sementara Emily menginginkan Dorian untuk menggarapnya. Henry pun membayar orang yang bisa menduplikat kunci. Dia juga menanyakan kepada Victor letak lukisan itu. Malam harinya Dorian terbangun dan dia mendapati kuncinya yang hilang. Dia pun langsung pergi ke loteng dan mendapati Emily yang sedang membuka pintu. Dan ketika dibuka, dia terkejut. Dorian pun mencekik Emily sampai mati tapi ternyata itu hanyalah mimpi buruknya. Pagi harinya dia berniat untuk pergi ke New York. Henry mengadakan pesta perpisahan untuk Dorian. Sekilas Henry mengatakan untuk tetap awet muda, salah satunya adalah dengan menukarkan jiwanya. Sekilas terlihat bayangan wajah Dorian mengerikan di Bucky.
Dia pergi ke kamar mandi dan melihat Henry yang pergi dengan mobil. Dorian pun kembali ke dalam ruang pesta dan dia menyadari sesuatu. Dia berlari pulang ke rumahnya. Di sana, Henry sudah berada di loteng dan ingin melihat lukisan. Tapi Dorian datang dan mencegahnya. Henry pun mengambil pedang dan mengancam Dorian untuk memperlihatkan lukisan tersebut. Henry juga melihat barang milik Basil yang ada darahnya. Dengan rayuan Dorian, dia mendekati Henry dan berusaha mencekiknya. Tapi Henry berhasil melawannya. Sementara Emily datang ke rumah Dorian. Ketika lukisan itu dibuka, terlihat wajah Dorian yang sudah tua dan membusuk. Terlihat lukisan itu bisa bergerak dan Henry membakarnya. Dia keluar dari loteng. Emily datang dan hendak membebaskan Dorian. Walaupun dicegah oleh Henry, dia tetap berusaha. Terdengar suara raungan dari dalam loteng. Akhirnya Dorian melepaskan Emily dan dia turun ke bawah bersamaan dengan ayahnya. Dorian pun menusuk lukisan itu dan wajahnya berubah menjadi tua dan busuk. Dia berusaha membunuh iblis itu. Beberapa minggu berikutnya Henry menelpon Agatha. Dia menanyakan tentang Emily. Dan film pun berakhir dengan Henry yang melihat lukisan Dorian yang terlihat hidup. Itu tadi rangkuman film Dorian Gray. Sepertinya tanpa sengaja Dorian menukarkan jiwanya dengan iblis. Setelah beberapa tahun iblis itu menagih jiwa Dorian. Dorian mulai terganggu dengan bayangannya sendiri. Hingga akhirnya Henry menyadari semua awet muda itu berasal dari lukisan Dorian. Dorian pun sadar kalau jiwanya sudah membusuk dan akhirnya dia berniat untuk menjadi bersih kembali dengan membunuh iblis itu. Dia pun kembali menjadi tua dan lukisannya kembali seperti semula. Buat kalian yang punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk sarapan.